Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab Al-Khuruj anil Jamaah, bab tentang memberontak terhadap penguasa atau keluar dari jamaah kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan firman Allah, wa qaulullahi ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana huda, dan siapa yang beroposisi dari atau melawan Allah setelah jelas jalan kebenaran, wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling. Kemudian nuslihi jahannam, kemudian kami masukkan dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa qaulihi ta'ala, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada jalan Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai. Baik, sebelum kita membahas tentang hal ini, saya ingin menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah terhadap penguasa yang zalim, ya. Tentunya semua orang ingin penguasa yang adil, yang jujur, ya, yang saleh dan bertakwa, dan sesuai dengan persyaratan imam yang disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka, ya, yaitu seorang yang adil, yang soleh, yang pintar, yang tidak cacat, yang cerdas, yang gesit, ya. Mereka sebutkan ada sekitar 7 syarat seperti disebutkan oleh Al-Marwardi dalam Ahkam Sultaniyah, tentang syarat-syarat pemimpin yang ideal, ya. Tetapi pemimpin yang ideal tersebut hampir sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin hanya ditemukan di zaman salaf khulafaur rasyidin dan setelahnya. Sekarang hampir tidak ada pemimpin yang ideal, ya. Namun meskipun pemimpin tidak ideal, bahkan pemimpin yang zalim, maka tetap seorang harus menjalankan atau bersikap dengan akidah yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Saking pentingnya permasalahan ini, masalah menyikapi pemerintahan yang zalim, sampai sikap ini disebutkan dalam buku-buku akidah, bukan sekedar buku fikih saja, tapi dalam buku-buku akidah. Di antara yang menyebutkan misalnya Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, beliau menjelaskan tentang larangan memberontak kepada penguasa yang zalim. Padahal Imam Ahmad sendiri dizalimi sampai berkhalifah-khalifah, sampai 3 khalifah beliau dizalimi, disiksa. Ya, dan orang-orang datang mengajak beliau untuk memberontak, tapi beliau tidak mau. Beliau berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah. Ya. Beliau tulis apa yang beliau tuliskan dan beliau komitmen dengan apa yang beliau tuliskan. Kenapa? Karena yang memerintahkan kita untuk melarang atau yang melarang kita untuk memberontak dari penguasa yang zalim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memerintahkan kita untuk salat dan kita taat, memerintahkan kita untuk bayar zakat dan kita taat, memerintahkan kita untuk haji dan kita taat, memerintahkan kita untuk berpuasa kita taat. Maka seharusnya ketika dia memerintahkan kita sallallahu alaihi wasallam agar tidak memberontak, harusnya kita juga taat. Karena saya katakan tadi saking pentingnya sampai dimasukkan dalam masalah akidah. Baik. Adapun sikap, ya, Ahlus Sunnah terhadap penguasa yang zalim. Kalau penguasanya adil, ya kita semua senang, tapi tidak selalu demikian dan sering tidak demikian, ya. Penguasa yang zalim, maka yang pertama adalah tentunya taat jika diperintahkan pada kebaikan. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil
amri minkum. Taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Dan di antara yang ditaati, kalau kita boleh klasifikasikan, yang pertama pada perkara-perkara yang ada dalilnya, yaitu ada syariatnya. Kita taat. Kalau dia suruh sholat ya apalagi. Dia enggak suruh sholat pun kita sholat. Apalagi kalau pemerintah kemudian menyuruh kita untuk sholat. Yang kedua, pada perkara-perkara yang termasuk dalam golongan al-maslah al-mursalah. Pada perkara-perkara yang termasuk al-maslah al-mursalah. Apa yang dimaksud dengan al-maslah al-mursalah? Jadi ada al-maslahah 3, ada al-maslahah al-muqayyadah, ada al-maslahah al-mugha atau al-maslahah al-mu'tabarah, al-maslahah al-mulghah sama al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mu'tabarah itu yang ada dalilnya. Dalam Al-Qur'an dan sunnah bahwa ini syariat. Dan maslahah al-mughat itu kelihatannya maslahat tapi ternyata tidak dianggap maslahat menurut syariat. Dan ada namanya al-maslahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak dibahas oleh syariat, tidak dibahas oleh syariat, tetapi tidak melanggar syariat. Tapi ada masalah, tapi tidak dibahas secara detail oleh syariat. Contoh yaitu undang-undang ya atau peraturan-peraturan yang tidak melanggar syariat, yang baik dan tidak melanggar apa? Syariat. Dan ini banyak. Ini disebut dengan maslahat mursalah. Contoh misalnya apa? Contoh apa? Undang-undang lalu lintas misalnya lalu lintas. Misalnya surat nikah misalnya. Misalnya surat tanah atau apa? Sertifikat tanah misalnya. Ini di zaman Nabi tentu tidak ada. Ada banyak lalu lintas tidak ada mobil zaman Nabi. Tapi kenapa sekarang saya tanya sama antum, dibuat lalu lintas, ada lampu merah misalnya. Itu demi kemaslahatan enggak? Demi kemaslahatan. Ini asalnya demi kemaslahatan. Nanti kalau ada pun penerapan yang salah itu di luar dari tujuan dibuatnya. Maka kalau lampu merah ini tentu untuk kebaikan. Maka kalau kita ingin menjalankan perintah Allah wa ulil amri minkum, taatlah kepada penguasa, maka kalau lampu merah kita diam, jangan apa? Jangan melanggar. Kalau kita melanggar dan tidaknya kita melanggar lampu merah karena perintah Allah. Karena ini maslahat jelas meskipun tidak datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah namun tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sepertinya harus kita taat. Faham? Taat karena Allah, taat karena Allah. Contoh nikah pakai surat nikah. Sekarang dulu tidak perlu pakai surat nikah. Tapi sekarang perlu, kalau nggak ada surat nikah nanti orang berzina, ngaku-ngaku dan macam-macam, kacau nanti. Maka dengan ada surat nikah, ini bisa teratur. Dan ini kemaslahatan. Tidak jadi masalah, ini contoh. Contoh tanah harus sertifikat, kalau nggak ada sertifikat nanti bisa dicaplok orang, bisa diambil orang, bisa diauki orang. Maka perlu aturan yang bisa menjaga kepemilikan masyarakat dengan dibuatnya misalnya sertifikat. Ini semua undang-undang disebut dengan maslahat mursalah. Ya, tidak dijelaskan secara detail, tetapi tidak bertentangan dengan apa? Syariat dan mendatangkan kebaikan. Maka wajib bagi kita untuk taat. Makanya Syekh Utsaimin membahas taat kepada penguasa. Kalau kepada perkara yang datang dalam syariat, ya meskipun penguasa tidak suruh pun kita harus taat. Tetapi yang lebih ditekankan pada perkara-perkara yang tidak datang nas dalam syariat, tetapi itu maslahat. Maka hendaknya kita taat. Jadi kalau depan lampu merah, lewat atau tidak lampu merah? Berhenti. Karena Allah. Karena Allah. Jadi kita taat ini karena Allah. Allah yang suruh. Kalau karena penguasa punya penuh kekurangan. Maka saya ingat ada ketemu seseorang, dia bercerita tentang istrinya yang sangat soleha. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, jangan kau taat karena saya. Kalau karena saya banyak kekurangan. Bagaimana kau taat kepada seorang seperti saya yang penuh kekurangan, punya kesalahan, penuh dengan dosa. Tapi taatlah kepada Allah yang menyuruh kau taat kepadaku. Keren enggak itu? Tapi taatlah kepada Allah yang menyuruh
engkau untuk taat kepada. Kalau taat karena saya banyak kekurangan. Bagaimana mau taat sama orang yang penuh dengan apa? Kekurangan. Sampai istrinya tersebut sangat soleha, sampai dia cerita sama saya, di antara kebiasaan istrinya suka menyemir sepatunya. Sampai ketika istrinya mau meninggal, istrinya sempat minta didatangkan sepatu. Dia ingin nyemir sepatu suaminya sebelum meninggal dunia. Itu kebiasaan istrinya. Tapi dia bilang, kamu jangan taat saya karena saya, tapi karena Allah. Sama kita bilang kita taat ke penguasa bukan karena penguasanya, tapi karena apa? Allah. Karena penguasa mungkin kita jengkel, mungkin dia zalim, mungkin dia tidak adil. Tapi Allah yang suruh. Selama ini maslahat kita taat. Jadi saya ulangi. Kalau antum di depan lampu merah, jam 4 sore, jam 4 malam, paham? Lampu merah. Tidak ada mobil sama sekali. Lampu merah 5 menit. Antum lewat atau diam aja? Lewat, betul. Lewat. Ini maksudnya lampu merah untuk siang hari. Ngapain nunggu? Nggak ada mobil. Ya intinya hati-hati aja ya. Tapi kalau siang, ya jelas lampu mobil banyak, jangan melanggar. Karena siapa? Karena penguasa atau karena Allah? Karena Allah. Paham? Paham. Jadi taat jika diperintahkan kepada kebaikan. Bahkan para ulama membahas, di antaranya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, dia membahas mungkin bagian ketiga, yaitu taat kepada penguasa pada pilihan penguasa meski pendapat yang marjuh yang tidak kuat selama merupakan perkara ijtihadiyah. Merupakan perkara ijtihadiyah atau khilafiyah. Ijtihadiyah. Contoh, misalnya saya bicara, kita sudah sering bahas tentang masalah kunut subuh. Kunut subuh ada berbagai mazhab ya. Ada mazhab yang mengatakan sunnah dan itu mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah. Hanya saja mazhab Syafi'iyah kunut subuh setelah ruku, kalau mazhab Malikiyah sebelum ruku. Kemudian kita dapati juga ada yang mengatakan bid'ah seperti mazhab Hanafiyah, mengatakan kunut subuh adalah apa? Bid'ah. Dan ada yang mengatakan kunut subuh artinya tidak sunnah tapi tidak sampai derajat bid'ah seperti mazhab Hambali ya. Tidak dikatakan bid'ah ya. Dan sebagian ulama mengatakan boleh dilakukan sekali-sekali, tidak jadi masalah ya. Baik, kemudian misalnya penguasa kita mengatakan semua masjid harus sholat subuh dengan kunut subuh. Tapi kita tahu ini pendapat kurang kuat. Tetapi ini masalah ijtihadiyah bukan? Ijtihadiyah. Kalau penguasa memilih suatu pendapat, maka kita harus ikut. Selama pendapat itu masih merupakan pendapat ulama dan masih masalah ijtihadiyah. Ya sudah, kita ngikut. Kalau mewajibkan ya kita harus ikut. Karena ini tugas penguasa adalah untuk menghilangkan perselisihan. Paham? Ini contoh, bahkan dalam masalah ijtihadiyah, kalau penguasa memilih suatu pendapat, meskipun pendapat yang marjuh, maka harus kita ikuti. Ini dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Jadi kita harus taat kepada penguasa jika dia merintah kepada kebaikan. Tapi yang berikutnya, ya. Jika memerintahkan kepada keburukan, kepada maksiat, maka tidak boleh diturutin. Maka tidak boleh ditaati. Dalam hal ini aja ya. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Contoh, penguasa nyuruh setiap rumah misalnya harus ada birnya misalnya. Jangan. Setiap rumah harus ada salibnya misalnya. Setiap rumah harus ikut acara misalnya kesyirikan. Enggak. Ini syirik, enggak boleh. Nah, taat, kita berusaha untuk menghindar. Ya, dan tidak boleh taat karena ini dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah. Ini berlaku umum.
Antara istri dengan suami, asalnya istri taat kepada suami, kecuali jika suami menyuruh kepada maksiat. Seperti ada seorang wanita datang kepada Nabi, dia mengatakan, wahai Rasulullah, putriku rambutnya jatuh-jatuh. Dan saya ingin menyambung rambutnya untuk menyenangkan suaminya. Niatnya baik. Ya. Maka Rasulullah larang ya. Rasulullah larang. Meskipun suaminya ingin istrinya cantik, tetap tidak boleh. Karena Allah la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta untuk disambung apa? Rambut. Ini contoh kemaksiatan. Seorang suami mengatakan, wah istriku saya senang kalau kau keluar tanpa memakai hijab, tanpa memakai jilbab agar teman-temanku tahu engkau cantik jelita misalnya. Dan ini tidak boleh, dan ini diyasah, dayus, enggak boleh ya. Oleh karenanya kalau pemerintah menyeru kepada kemaksiatan maka tidak boleh kita taati. Paham? Namun tidak bolehnya ditaati ini bukan berarti harus memberontak. Tapi pada perkara yang dia suruh tidak kita taati. Pada yang baik kita taati. Tapi berikutnya. Jika penguasa zalim ya. Coba atau kita jika penguasa terjerumus dalam dosa besar, Baik, ini kita buka di halaman berikutnya. Yang ketiga. Jika penguasa terjatuh dalam dosa besar. Makanya dua kemungkinan. Yang pertama, tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Yaitu dia mungkin minum khamar. Contoh dia minum khamar. Penguasa ini tukang minum khamar. Penguasa tukang main judi. Penguasa tukang zina. Tukang bunuh orang misalnya. Tapi dia tidak kafir. Kalau kafir dia menginjak Al-Quran. Menghina Rasulullah SAW. Dia pindah agama. Itu berarti kafir. Jika tidak sampai kafir, maka tetap wajib taat pada yang ma'ruf, pada yang ma'ruf. Dan dilarang memberontak. Makanya Rasulullah SAW ditanya, ketika Rasulullah SAW mengatakan syiraru a'immatikum alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum wa tad'una 'alaihim wa yud'una 'alaikum. Seburuk-buruk penguasa adalah yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Dan mereka mendoakan keburukan bagi kalian dan kalian juga mendoakan keburukan bagi mereka. Jadi rakyat dan penguasa saling membenci. Penguasa ingin rakyatnya mampus, rakyat juga ingin penguasanya apa? Mampus. Penguasa melaknat rakyat, ada juga pelaknat. Seperti ini bagaimana? Sahabat yang bertanya, "Afala nabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, apa kita memberontak? Kata Rasulullah, "La ma sallau." Jangan selama mereka masih salat. Dalam sebagian riwayat, "La ma aqamu fikumus salat." Selama salat masih ditegakkan di antara kalian, masih dibikin salat Jumat, salat Id, maka tidak boleh meskipun mereka rusak. Ya, dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Illa antarau kufran bawahan indahu fihi minal burhan." Ya. Minallah, indaka fihi burhan minallah. Atau kama qala Nabi SAW. Maka tidak boleh kalian memberontak kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Yang kau punya dalil bahwasanya dia kafir. Dia tetap dilarang salat karena Rasulullah SAW mengatakan ma'akum fikumus salat. Selama mereka masih menegakkan salat. Kemudian yang kedua, ya. Jika sampai kafir. Jika sampai kafir. Ya. Maka dengan syarat, maksudnya kafirnya jelas. Kafirnya jelas. Tidak diperselisihkan.
Ya, makanya Rasulullah mengatakan illa antarau fihim kufran bawahan. Karena Rasulullah mengatakan kufran bawahan, yaitu kafir yang jelas. Yang tidak ada takwil di situ, tidak ada syubhat, benar-benar kafir, benar-benar kafir. Benar kafir ya. Bukan kafir yang masih ada syubhat, belum tentu kafir. Seperti ketika di zaman Imam Ahmad, Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid dari Khalifah Al-Abbasi, dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran makhluk itu kafir, kekufuran. Tetapi dia punya syubhat, ini orang awam kena syubhat. Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun. Sehingga yang dimaksud dengan kufuran benar-benar kafir jelas-jelas yang orang tidak ragu ini benar-benar apa? Kafir. Misalnya pindah agama, misalnya maki-maki Nabi, misalnya ngejek-ngejek Al-Quran. Ya sudah tidak ada yang ragu ini apakah? Kafir. Tapi kalau masih ada syubhat, maka belum. Maka kafirnya jelas tidak diperselisihkan atau tidak diragukan. Tidak diragukan. Maka seperti ini ya boleh diberontak, boleh memberontak kepadanya. Angkat pedang kepadanya, membunuhnya karena dia murtad dengan syarat punya kekuatan pasti untuk melengsarkannya. Kekuatan yang pasti bisa melengsarkannya. Melengsarkannya. Adapun kalau kekuatan tidak mampu maka tidak boleh. Karena ini termasuk dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan secara umum amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh ditegakkan kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar. Misalnya pemerintah kafir, tapi dia cuma sekelompok orang. Semua rakyat dukung penguasa. Sudah dia mau ngapain? Dia mau lawan, dia mati duluan. Dan ini tidak boleh. Karena bernahi mungkar syaratnya harus menghilangkan kemudaratan atau mengurangi kemudaratan. Adapun kemudian timbul mafsadah yang lebih besar. Mereka yang mati, mereka yang dibunuh, maka tidak boleh. Ya, paham? Jadi tidak serta-merta penguasa kafir maka harus diberontaki. Tidak. Ya, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini membedakan dengan akidah Khawarij dan Mu'tazilah. Akidah Khawarij dan Mu'tazilah. Ini sudah paham? Baik, kita lanjut misalnya. Sikap kepada penguasa zalim atau pelaku dosa besar atau pelaku dosa besar. Maka di sini kita bisa bagi dua, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Nah, kalau Khawarij menganggap pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar apa? Kafir. Kalau kafir maka wajib untuk dilengserkan, wajib untuk diberontaki, wajib untuk diberontak. Tapi dibangun di atas bahwasanya penguasa tersebut sudahkah kafir karena melakukan dosa besar. Adapun menurut Mu'tazilah tidak kafir tapi di manzilah bainal manzilatain. Tapi di al-manzilah bainal manzilatain. Itu antara kufur dan antara Islam. Tidak kafir, tidak Islam di tengah-tengah. Ya, tetapi tetap wajib untuk dilengserkan. Dilengserkan. Jadi tetap wajib. Jadi wajib untuk memberontak. Intinya sama antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Yang beda cuma status penguasa tersebut. Kalau Khawarij menganggap kafir, kalau Mu'tazilah menganggap fi manzilah baina al-manzilatain. Dan ini dinukil dalam buku-buku para ulama seperti pendapat Khawarij dalam Al-Farq bainal Firaq dan pendapat Mu'tazilah dinukil oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Nah, karena itulah pembahasan ini dibahas oleh para ulama dalam buku-buku akidah untuk membedakan antara pemahaman Ahlus Sunnah dengan pemahaman Ahlul Bid'ah. Dengan pemahaman Ahlul Bid'ah. Paham sampai sini? Baik. Yang ketiga,
peringatan ya. Sini terkait dengan peringatan. Akidah Ahlussunnah peringatan. Meski tidak boleh memberontak, namun tidak boleh mendukung kezaliman penguasa yang zalim. Kezaliman penguasa. Ini perhatikan, tidak boleh. Ahlussunnah tidak mendukung pemberontakan, tapi juga tidak mendukung kezaliman penguasa. Jika penguasa mengeluarkan undang-undang yang baik, peraturan yang baik, kita dukung. Namun jika tidak baik, zalim, maka tidak boleh didukung. Makanya Rasulullah SAW mengatakan akan ada penguasa yang berbuat zalim, berdusta. Faman saddaqahum bikadzibihim wa ana ala zulmihim falaysa minni. Siapa yang mendustakan kedustaan mereka, membantu kezaliman mereka, maka dia bukan dariku. Walan yarida alayyal haud, dan tidak akan datang kepadaku di telagaku pada hari kiamat kelak. Maka jangan juga mengaminkan semua keputusan penguasa. Jika ada kezaliman atau nyerempet-nyerempet zalim, kita tidak usah mendukung. Tidak usah mendukung. Ya udah, kita sudah berdoa semoga Allah mudahkan urusan, semoga Allah memperbaiki para penguasa, tapi tidak boleh mendukung, apalagi menjilat, cari muka untuk membenarkan semua keputusan penguasa. Ini hati-hati. Hati-hati, tidak boleh. Ahlussunnah antara dua, yaitu tidak mendukung pemberontakan, tapi juga tidak mendukung kezaliman. Kan sebenarnya orang cari muka, memuji-muji misalnya. Tahu ini orang zalim, jangan dipuji-puji. Apalagi keputusannya kezaliman jangan didukung. Ya sudah. Kita tidak harus seperti itu ya. Karena Rasulullah melarang siapa yang cari muka sama penguasa, membenarkan kedustaan mereka, pendusta dusta dibenarin, dibela mati-matian hanya karena dunia, hanya karena politik. Apalagi kezalimannya didukung, maka ini tidak akan menemui Nabi di telaga. Taib, ini secara singkat. Taib. Ini semua menunjukkan bahwasanya syariat Islam dibangun di atas kemaslahatan. Karena sejarah membuktikan bahwasanya pemberontakan yang terjadi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar secara umum. Kalau ada yang berkata, Ustadz, bukankah ada pemberontakan yang mendatangkan kebaikan? Mungkin, tapi itu jarang. Dan hukum Islam dibangun di atas keumuman, bukan dibangun di atas suatu perkara yang jarang terjadi. Ya, misalnya kita tahu wanita disuruh keluar pakai jilbab supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan syahwat para laki. Terus ada yang bilang, Ustaz, saya keluar buka aurat pun enggak ada yang terfitnah. Ya mungkin karena kau bermasalah. Tapi bukan berarti hukum dirubah gara-gara kau. Secara umum kalau wanita terbuka auratnya menimbulkan fitnah. Sama, secara umum pemberontakan yang terjadi sejarah menunjukkan pasti menimbulkan yang lebih buruk. Saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, beliau berkata, la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultan illa wa kana fi khurujiha min al-fasadi ma huwa a'dhamu min al-fasadi alladhi azalathu. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hampir tidak diketahui ada sekelompok yang memberontak atau ingin mengkudeta sultan, kecuali sikap pemberontakannya itu akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada kemudaratan yang dia hilangkan. Meskipun dia berhasil, biasanya dampaknya lebih buruk. Ibnu Taimiyah mengatakan, mungkin dia berhasil, dua kemungkinan, mungkin dia gagal, dia dibunuh, dihabisin, atau kalaupun dia berhasil, biasanya kondisi lebih buruk. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah menjelaskan bahkan di zaman salaf dahulu ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, beliau berkata tentang rawi yang dikritiki dengan dikatakan kana yaras saif. Rawi yang alim, yang saleh ini dulu punya pendapat yaras saif, yaitu dia memandang bolehnya
memberontak kepada penguasa yang zalim. Sehingga dia dikritiki. Dia punya akidah seperti itu, memandang boleh memberontak kepada penguasa yang zalim. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan, karena yaral khuruja bisayf ala aimatil jawr. Rawi ini dikritiki karena dia punya akidah boleh memberontak dengan pedang untuk melawan penguasa yang zalim. Wa hadza, dan akidah seperti ini madhhabun lis-salafi qadimun. Dulu pernah di pendapat sebagian salaf. Salah satu pendapat dari para salaf. Makanya kita tahu ada sebagian salaf yang mengkritiki penguasa, bahkan seperti Al-Husain radhiyallahu anhu yang tidak setuju dengan Yazid bin Muawiyah, seperti Ibn al-Ash'ath yang ingin memberontak kepada Abdul Malik bin Marwan, ya, sehingga terjadi akhirnya dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan Ibn al-Ash'ath diikuti banyak ulama tabi'in yang ikut waktu itu. Maksudnya sebagian orang mengatakan boleh kau memberontak, buktinya Husain memberontak ini, itu dulu pernah ada, kita enggak ingkari. Tetapi sudah diingkari oleh para ulama belakangan bahwasanya itu kesalahan. Itu ijtihad sebagian apa? Salaf. Makanya kata Ibnu Hajar, pendapat seperti ini madhabun lis-salafi qadim, ini pendapat dulu dari salaf. Lakin istaqarral amr, akan tapi perkara sudah menetap sekarang ala tarki dzalika, untuk meninggalkan pendapat tersebut. Lima ra'ahu qad afdha ila ashaddi minhu, karena mereka memandang ternyata dampaknya lebih buruk, ya. Fa fi waqatil harrah wa waqati Ibn al-Ash'ath wa ghairu idhatun liman tadabbar, dan dalam beberapa peristiwa terjadi di zaman salaf karena pemberontakan adalah pelajaran. Yang terjadi hanyalah pertumpahan darah dan banyak yang dibantai. Maksud saya ini memang sebagian salaf dulu sempat seperti itu, tapi kemudian dijelaskan oleh para ulama perkara sudah berubah. Sekarang sudah ijma bahwasanya tidak boleh lagi karena dalil-dalil yang banyak. Dan ketika terjadi pemberontakan tersebut, sebagian salaf menolak. Bukan Al-Husain ketika ingin pergi ke Karbala atau ke Irak untuk dibaiat, padahal sudah ada baiat Yazid, dia ingin dibaiat. Itu kan bentuk pembelotan. Al-Husain radhiyallahu anhu, dia ingin dibaiat. Bukankah sahabat banyak yang menasihatinya? Kalau enggak salah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, jangan. Ini berbahaya. Berbahaya. Ini juga perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, selain pendapat Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah juga berkata, "Wa li hadza istaqarra amru ahli sunnah ala tarkil qital fil fitnah." Maka para ulama melarang, telah ijma ahlu sunnah untuk meninggalkan perperangan ketika terjadi fitnah, ya. Berdasarkan hadis-hadis sahih tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa saru yadhkuruna hadza fi aqaidihim, dan akhirnya mereka menyebutkan perkara dalam buku-buku akidah mereka. Ya'muruna bisabri ala jawril a'immati wa tarki qitalihim. Para ulama ahlu sunnah dalam buku-buku akidah mereka, di antaranya buku Imam Ahmad Ushulus Sunnah, memerintahkan untuk sabar atas kezaliman penguasa dan melarang untuk memerangi mereka. Wa in kana qad qatala fil fitnah khalqun katsir min ahli ilmi wad din. Meskipun pernah terjadi banyak ulama yang ikut serta dalam memerangi penguasa yang zalim. Itu dulu kata Ibnu Taimiyah. Sekarang sudah tidak ada lagi dan dilarang oleh para ulama. Oleh karenanya beliau juga menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Walam yakun fil khuruji la maslahatu dinin wala maslahat dunyan." Akibat keluarnya Husain tidak ada maslahat yang dia dapatkan. Maslahat agama tidak ada, maslahat dunia tidak ada. Bal tamakkana ulaika dhalamatu tughat, dan akhirnya orang-orang zalim tersebut, para taghi, para orang-orang yang sombong tersebut yang melampaui batas, akhirnya berhasil membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa ditangkap hatta qataluhu madhluman syahidan, sampai dia meninggal dalam kondisi zalimi dan kondisi mati syahid. Wa kana fi khurujihi wa qatlihi minal fasadi ma lam yakun hasala law qa'ada fi baladihi. Dengan sikap dia keluar dari negerinya, ingin dibaiat oleh penduduk Irak, menimbulkan mafsadah yang seandainya dia diam di kotanya, tidak keluar, maka tidak akan terjadi. Maksud saya, syariat Islam memandang secara umum bahwasanya pemberontakan itu biasanya menimbulkan lebih buruk, dan realita menunjukkan membenarkan hal tersebut, ya. Kita di tanah air aja sudah kenyang dengan hal tersebut. Satu dilengserkan, lebih baik atau lebih hancur? Lebih hancur. Satu lagi lengserkan, lebih rusak lagi. Lengserkan lagi dengan lebih hancur lagi.
Lihat saudara-saudara kita di Mesir, waduh, datang ditembakin, datang dilengserin, hati demo, hancur, kasihan. Kasihan kita lihat. Harusnya negara maju, hebat, jadi hancur. Kita kesana aja, lihat. Maksud saya, dampaknya banyak. Banyak. Sementara kalau suatu kerajaan atau suatu kekuasaan tenang, biasanya semakin maju. Ustadz, kita tidak pingin karena penguasanya ngambil harta rakyat. Ya, mana ada penguasa yang tidak ambil harta rakyat. Itu zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab. Zaman sekarang ya mana ada penguasa Umar bin Khattab zaman sekarang. Semuanya, jangankan antum aja kalau jadi penguasa, ponakan semua suruh jadi menteri mungkin. Maksudnya itu yang terjadi. Maksudnya kita realita, ya udahlah. Ya, nasihat dengan cara yang baik, tidak perlu angkat senjata memberontak, paham? Karena itu dilarang, karena dampaknya biasanya lebih buruk. Maka kita bersabar dan berusaha melakukan perbaikan dengan cara yang baik, yang mungkin dilakukan, tidak kemudian emosi akhirnya menimbulkan hal-hal yang buruk seperti kematian, terbunuhnya orang yang tidak bersalah, nyawa-nyawa hilang, anak-anak jadi yatim, istri jadi janda gara-gara apa yang kita lakukan. Dan darah seorang mukmin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Taib, ini sekedar mukadimah tentang bahas yang kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Di sini Imam Muhammad bin Wahab mengatakan, wa may yushakkikir rasul ba'di ma tabayyana huda. Siapa yang beroposisi dengan Rasulullah, yaitu menentang Rasulullah SAW, padahal telah jelas dalilnya dan diikuti jalan kaum selain kaum mukminin, maka kami biarkan dia. Itu jangan keluar di jamaah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kaum mukminin sudah punya jalan terus, jangan kau kemudian membangkang mengangkat senjata. Dan Allah berfirman, berpegang teguhlah di atas jalan Allah seluruhnya, jangan kalian tercerai-berai. Setelah itu beliau membawakan hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Ibnu Abbas secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, man kariha min amiri syai'an falyasbir. Siapa yang membenci sesuatu dari perbuatan amirnya, falyasbir, maka bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultan qida shibrin mata mitatan jahiliyah. Sungguhnya siapa yang keluar dari sultan seukuran sejengkal saja dia keluar, dia merontak sejengkal saja, maka dia kalau mati, maka matinya mati jahiliyah. Kenapa disandarkan kepada mati jahiliyah? Karena orang jahiliyah dahulu paling tidak suka diperintah. Mereka masing-masing raja jadi dirinya sendiri. Sehingga sering terjadi pertempuran di antara kabilah, ta'assub membabi buta, sering bertempur pertumpahan darah ya. Sampai berlaku di Jazirah Arab Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan dilarang bertempur. Apa saja bulan-bulan haram? Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus Rajab. Setelah Muharram bulan apa? Bulan Safar. Kenapa dibilang bulan Safar? Bulan Safar itu maksudnya kampung jadi kosong. Karena mereka sudah 3 bulan enggak bertempur. Zulqa'dah mereka diam tidak bertempur. Zulhijjah karena bulan Hijjah. Muharram dilarang bertempur. Mereka sudah gatal nih pengen bertempur. Begitu Safar semua rumah kosong karena mereka bertempur. Hobi bertempur. Kenapa tidak ingin dikuasai oleh kabilah yang lain? Masing-masing punya sendiri ya. Maka seorang yang meninggal tidak ingin punya pemimpin, ingin dia merdeka sendiri, meskipun punya zalim, maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Bukan maknanya mati kafir. Sebagian orang salah paham, seperti sebagian kelompok bid'ah, jangan keluar dari penguasa, harus sabar. Kalau kalian menguasa, mati jahiliyah, maksudnya kafir. Ini salah. Mati jahiliyah bukan mati kafir maksudnya, tapi mati seperti orang jahiliyah yang tercela, yang tidak punya pemimpin. Karena semua yang disebut kejahilian itu perkara yang buruk. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW menyebut tentang ciri orang beriman, kata Rasulullah SAW ketika di Masjidil Khaif, itu di Mina, kata beliau, salasun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslim. 3 perkara yang hati seorang muslim bersih, tidak tidak dengki, tidak jengkel, ya 3 perkara. Jika dia melakukan ini hatinya bersih. Apa saja? Ikhlasul amal lillah. Dia ikhlas beramal karena Allah. Wa luzumi jama'atim, dia melazimi jamaah kaum muslimin.
tidak memberontak, wan nasiha liwulati amrihim, dan dia tenang hatinya, siap untuk menasihati kaum para penguasa. Seorang muslim hatinya baik, dia bersabar dengan penguasa yang zalim, dia tidak memberontak dan dia siap untuk menasihati para penguasa. Kalau memang disuruh dia akan menasihati dengan hati yang tulus, bukan dia menasihati dengan hati yang dengki, enggak. Karena dia ingin kebaikan bagi kaum muslimin. Makanya dikatakan Fudail bin Iyad pernah berkata, "Lau kana li da'watun mustajabatun la ja'altuha lil imam," atau kama qala. Seandainya saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya akan doakan buat penguasa. Sampai ada seorang salaf mengatakan, siapa yang bisa seperti Fudail? Kita kalau punya doa yang pasti terkabulkan, buat kita kan? Ngapain kasih penguasa? Kalau kita punya doa pasti dikabulkan, kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Tapi Fudail punya pandangan jauh. Dia ingin penguasa menjadi baik. Karena kalau penguasa baik, akan banyak yang baik. Maka dia bilang, kalau saya punya doa yang pasti dikabulkan, akan saya jadikan buat penguasa. Tapi hadis berikutnya, wali Muslimin an Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an, satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi. Akan datang setelahku imam-imam, para penguasa yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, itu tidak beramal dengan amal yang aku ajarkan. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak mengikuti sunnahku, yaitu tidak berilmu dengan ilmuku. Jadi rusak, amal rusak, ilmu juga rusak. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubu syayatin, dan akan ada di antara mereka orang-orang yang hati mereka seperti hati syaitan. Fi jusmani ins, dalam tubuh manusia. Ini penguasa yang paling buruk, rusak. Sampai Rasulullah mengatakan badannya si manusia tapi hatinya hati apa? Syaitan. Itu zalim luar biasa, penjahat luar biasa, kurang ajar luar biasa. Syaitan. Qala Hudzaifah berkata, "Qultu ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dzalik?" Apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati penguasa model seperti ini? Jasadnya manusia, hatinya syaitan. Qala tasma' wa tuti' al-amir. Kau mendengar dan taat kepada sang penguasa. Wa in daraba dhahrak, meskipun dia pukul punggungmu, wa akhadha malak, dan dia ambil hartamu, fasma' wa ati'. Dengarlah dan taatlah. Artinya kalau ternyata dia ambil hartamu dengan zalim dan kau tidak bisa membela diri, dia rampas hartamu. Tapi kalau dia suruh kepada kebaikan harus tetap taat, jangan memberontak. Bukan dia datang saya ambil, tafadhol, enggak maksudnya. Maksudnya dia ambil dengan paksa dan kau tidak bisa melawan, dia ambil dengan undang-undang haram yang dia bikin untuk menyenangkan dirinya, dia rampas sana, rampas sini. Kau tidak bisa berkuasa, tetap tidak boleh memberontak. Kalau dia perintahkan kebaikan yang lain tetap taat. Dan ini siapa yang bisa? Ini akidah. Ini apa? Akidah. Ini berat. Siapa yang sabar seperti ini akan bertemu dengan Nabi di telaga. Ini gambaran yang luar biasa bagaimana seorang penguasa yang sudah benar-benar zalim sampai hatinya seperti hati syaitan. Walahu an Arfajah al-Asja'i radhiyallahu anhu marfu'an, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa asakum wa yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Siapa yang datang kepada kalian ingin membelah, mencerai-berai kaum muslimin padahal kalian sudah punya penguasa, sudah bersatu pada suatu penguasa, dia bikin kekuasaan tandingan, bunuh yang datang. Karena dia ingin mencerai-beraikan. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, kainan mangkana, siapapun dia, mau orang soleh kah, mau orang apa, kayak kita sudah bersatu, kemudian dia datang ingin ganggu-ganggu, maka dibunuh. Kata para ulama, irtikabu akhafid dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Karena kalau kita ikut ini terjadi dua gap dan akhirnya terjadi bunuh-bunuhan. Ikhwan, di sebagian negara terjadi pemberontakan. Penguasa zalim ditangkap, dibunuhin. Setelah itu subhanallah apa yang terjadi? Negara jadi miskin. Masyarakat punya senjata masing-masing. Saya punya kawan di salah satu negara tersebut. Dia didatangi kawannya debat masalah agama. Kalah debat, jengkel, ambil senjata mau bunuh kawan saya, kabur. Kalau debat mau ditembak, ngeri. Kalau kita kalah debat, kita ajak makan bakso, makan bakso. Di sana kalah debat bisa ditembak. Karena orang pada punya apa? Senjata. Tidak ada kekuasaan yang bisa. Apalagi kalau ada dualisme dalam kekuasaan, ngeri. Pasti mudarat. Taib, makanya Rasulullah mengatakan faktuluh, bunuh orang yang kedua yang ingin memecahkan jamaah kainan mangkana, siapapun dia, karena ini kemudaratannya besar kalau terjadi perpecahan.
Tapi demikian saja, masih banyak pertanyaan, tanyakan kepada ustaz yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.